Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan mempelajari materi dari buku Minano Nihongo Basic 1. Tepatnya yaitu kita akan mempelajari kosakata-kosakata baru yang muncul pada bab 11. Jadi hari ini kita akan menggunakan buku Minano Nihongo Basic 1 yang terjemahan cetakan yang kedua seperti ini ya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kosakata-kosakata baru dari bab 11. Hai, hajime masyo. Bagi minasan yang memiliki buku Minano Nihongo Basic 1 terjemahan dengan cover seperti ini, silakan bisa dibuka pada halaman 70. Nanaju peiji o hiraite kudasai. Kita lihat pada halaman 70 di sini ada deretan kosakata-kosakata lumayan banyak ya. Ini kita awali terlebih dahulu dari deretan kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah doshi. Kata kerja pertama yang muncul yaitu imas. Di buku di sini tertuliskan ada atau bisa juga diartikan mempunyai. Contoh kalimatnya yaitu kodomo ga imasu. Kalimat ini bisa memiliki dua arti. Yang pertama adalah saya memiliki anak. Yang kedua adalah ada anak. Misalkan kita akan membuat kalimat di sana ada anak. Jadi untuk ada yang merujuk pada keberadaan benda hidup termasuk manusia dan hewan, ini bisa menggunakan imas. Kemudian contoh satu lagi ada kalimat yaitu nihon ni imas. Kalimat ini bisa kita artikan ada di Jepang. Jadi ini hanya memiliki satu arti saja, yaitu menunjukkan keberadaan seseorang di Jepang. Kata kerja berikutnya yaitu kakarimas, memiliki arti memakan atau perlu. Ini merujuk pada penggunaan waktu dan juga biaya atau uang. Misalkan kita akan membuat kalimat memerlukan waktu selama 3 jam, maka kita bisa menggunakan sanjikang kakarimas. Contoh penggunaan yang lain yang berkaitan dengan uang ya, misalkan makan uang sebanyak 10.000 yen. Misalkan kita mau naik Shinkansen ya. Untuk naik Shinkansen ini memerlukan uang 10.000 yen. Maka untuk kalimatnya menjadi ichiman en kakarimasu. Seperti itu penggunaannya. Kata kerja berikutnya yaitu yasumimasu. Selama ini, pada saat kita mempelajari yasumimasu, itu kita artikan dua hal ya. Yang pertama adalah libur, dan yang kedua adalah beristirahat. Nah, pada bagian bab 11 ini, yasumimasu bisa kita artikan satu lagi, yaitu tidak masuk. Tidak masuk kerja, misalkan. Jadi kita bisa gunakan istilah kaisha o yasumimasu. Atau misalkan kita akan bilang tidak masuk sekolah. Maka kalimatnya menjadi gakko yasumimasu. Misalkan satu lagi, tidak masuk klub olahraga. Misalkan kita karena sakit ya, jadi hari ini jadwalnya ada kegiatan di klub olahraga tapi tidak masuk. Maka kita bisa juga menggunakan kalimatnya supotsu kurabu yasumimasu. Kosakata berikutnya ini adalah kosakata tentang hitungan benda. Kita akan lihat ada hitungan benda yang digunakan untuk berhitung secara umum. Kita baca satu persatu dari satu buah hitotsu, dua buah futatsu, tiga buah mitsu, empat buah yotsu, lima buah itsutsu, 6 buah mutsu, 7 buah nanatsu, 8 buah yatsu. Hati-hati minasang ya, antara bunyi 4 buah dan 8 buah ini mirip. Jika 4 buah yotsu, jika 8 buah yatsu. Oke, berikutnya 9 buah kokonotsu, 10 buah to. Jika hitungan yang kita sebutkan ini sudah lebih dari 10 buah, misalkan mulai dari 11 buah, maka kita tidak menggunakan satuan hitung ini lagi. Jadi cukup mengucapkan nominal angkanya saja. Misalkan 11, kita cukup menggunakan angka 11 biasa, yaitu juichi, tanpa diikuti satuan apapun. Contoh penggunaannya dalam kalimat, misalkan, saya makan buah apel sebanyak 2 buah. Maka kalimatnya menjadi
Watashi wa ringo o futatsu tabemashita. Misalkan ini aktivitas makannya sudah terjadi ya, jadi saya akan menggunakan bentuk mashita, bentuk kalimat lampau. Kemudian untuk kata tanya berapa buah, maka kita bisa gunakan ikutsu desu ka? Berikutnya ada jumlah orang diawali dengan 1 orang, hitori, 2 orang, futari. Kemudian jika kita menyebutkan angka atau jumlah orang lebih dari 2 orang, mulai dari 3 orang dan seterusnya, maka caranya berbeda, yaitu kita berikan dulu angkanya, bilangannya, kemudian diikuti dengan nin. Misalkan 3 orang, sangnin, 4 orang, yonin. Hati-hati untuk hitungan 4 orang, kita tidak menggunakan yongnin, tapi kita menggunakan yonin. Misalkan 5 orang, kira-kira disebut apa ya 5 orang? Oke, gonin. Nah, seperti itu ya cara untuk kita menyebutkan jumlah orang dengan satuan nin. Contoh penggunaannya dalam kalimat, misalkan di kelas ada 1 orang sensei. Di kelas kita bisa gunakan kyoshitsu ni. Kyoshitsu ni sensei ga hitori imasu. Contoh yang lain lagi, misalkan di rumah ada 4 orang. Kira-kira kalimatnya jadi seperti apa ya? Oke, di rumah ada 4 orang. Uchi ni hito ga yonin imasu. Kita harus hati-hati pada penggunaan hitori. Ada 1 kata lagi yang mirip, hanya karena ditambahkan partikel mereka memiliki arti yang berbeda. Hitori, 1 orang. Tapi jika kita menggunakan hitori de, maka artinya berbeda, yaitu menjadi sendirian. Berikutnya ada satuan hitung dai. Satuan hitung dai di sini bisa kita artikan unit, karena satuan hitung ini digunakan untuk menghitung benda-benda elektronik yang ukurannya besar, atau bisa juga digunakan untuk menghitung satuan untuk kendaraan, misalkan untuk mobil, untuk sepeda, dan lain sebagainya. Kita gunakan dai. Misalkan 1 unit, ichi dai, 2 unit, ni dai, 3 unit, sang dai, dan seterusnya. Contoh kalimatnya, misalkan di kamar ada 1 unit televisi. Di kamar kita bisa gunakan heani. Heani terebi ga ichi dai arimasu. Satuan hitung berikutnya yaitu mai. Di sini bisa kita artikan helai atau lembar. Jadi ini digunakan untuk satuan hitung benda-benda yang tipis. Misalkan ada kertas, kemudian helai baju, helai rambut, itu kita bisa menggunakan mai. Misalkan contoh penggunaannya sebagai berikut. Mengambil 5 helai atau 5 lembar kertas. Maka kalimatnya menjadi kami o gomai torimasu. Satuan hitung berikutnya yaitu kai, memiliki arti kali. Ini mengacu pada frekuensi banyaknya kita melakukan sebuah aktivitas. Misalkan 1 kali ikkai, 2 kali nikai, 3 kali sangkai. Contoh penggunaannya dalam kalimat, misalkan dalam 1 hari makan nasi sebanyak 2 kali. Kita awali terlebih dahulu dalam 1 hari, yaitu ichi nichi ni. Kemudian frekuensinya banyaknya kita makan yaitu 2 kali. Nikai, gohan o tabemasu. Ichi nichi ni nikai, gohan o tabemasu. Jika minasang ingin mempelajari dan menghafalkan satuan-satuan hitung ini secara lengkap, silakan bisa dibuka pada halaman 168 dan berlanjut ke halaman 169. Kita menuju pada deretan kosakata yang berikutnya. Ini tentang kata benda. Kata benda dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah meishi. Di sini diawali dengan beberapa nama makanan. Yang pertama ada ringo, apel. Berikutnya ada mikang, jeruk, sandoichi, sandwich. Ini merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris ya, jadi tulisannya menggunakan katakana. Berikutnya ada kare rice, nasi kare. Ice cream, ice cream. Misalkan kita akan coba untuk menggunakan kalimatnya, saya beli 5 buah es krim. Maka kalimatnya menjadi ice cream wo itsutsu kaimashita. Kata benda berikutnya ada kite, perangko.
Masih berkaitan dengan hal surat menyurat, yaitu ada hagaki, atau bisa juga minasan mengelafalkannya dengan bunyi hangaki. Hagaki atau hangaki memiliki arti postcard atau kartu pos. Berikutnya ada kata futo, amplop. Kosakata berikutnya ini terkait dengan bagaimana kita cara memanggil atau menyebut anggota keluarga. Istilah keluarga dalam bahasa Jepang kita sebut dengan kazoku. Ini diawali dengan kata ryoshin, kedua orang tua. Berikutnya ada kyodai, saudara. Ini berlaku untuk saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Tapi ada satu kosakata lagi yang merujuk pada saudara perempuan, tapi di sini tidak dicantumkan ya. Saya akan tambahkan di sini, biasanya disebut dengan shimai. Kemudian untuk kyoda itu sebetulnya mengarah pada arti saudara laki-laki, brother ya, seperti itu. Tapi semakin ke sini, fungsi atau penggunaan dari kyoda itu bisa juga mewakili arti saudara baik itu perempuan maupun laki-laki. Misalkan jika ada pertanyaan seperti ini, kyodai ga imasu ka? Apakah memiliki saudara? Kemungkinan jawabannya pasti ada dua ya. Yang pertama, hai, imasu. Iya, saya ada atau saya memiliki. Kemudian kita bisa sebutkan anggota kyodainya, saudaranya itu siapa saja. Saya memiliki satu orang adik laki-laki. Jadi kalimatnya menjadi ototo ga hitori imasu. Atau ada satu lagi kemungkinannya, misalkan kita tidak memiliki saudara satu orang pun ya. Jadi kita itu anak tunggal. Jadi kita bisa menjawabnya dengan iie imasen. Watashi wa hitorikko desu. Saya adalah anak tunggal. Jadi untuk istilah anak tunggal kita bisa gunakan hitorikko. Berikutnya ada kata ani, kakak laki-laki, digunakan untuk menyebut anggota kakak laki-laki milik kita sendiri. Berikutnya ada oni-san, digunakan untuk menyebut kakak laki-laki milik orang lain. Sekaligus ini bisa juga digunakan untuk memanggil kakak laki-laki kita sendiri. Tapi biasanya kita tidak menggunakan oni-san, tapi oni-chan. Itu untuk memanggil kakak laki-laki kandung kita sendiri. Berikutnya ada ane, kakak perempuan. Digunakan untuk menyebut kakak perempuan milik kita sendiri. Kemudian ada one-san, digunakan untuk menyebut kakak perempuan milik orang lain. Jika kita memanggil kakak perempuan kita sendiri, biasanya menggunakan one-chan. Berikutnya ada ototo, untuk menyebutkan adik laki-laki milik kita sendiri. Kemudian ada ototo-san, ini digunakan untuk menyebut dan juga memanggil adik laki-laki milik orang lain. Jika kita memanggil adik laki-laki kita sendiri, maka digunakan istilah ototo-chan. Berikutnya ada imoto, adik perempuan. Digunakan untuk menyebut adik perempuan milik saya sendiri, milik kita sendiri. Tapi jika kita menggunakan imoto-san, ini digunakan untuk menyebut atau memanggil adik perempuan milik orang lain. Jika kita memanggil adik perempuan kita sendiri, maka biasanya digunakan imoto-chan. Berikutnya ada istilah gaikoku, memiliki arti luar negeri atau bisa juga kita artikan negara asing. Berikutnya ada ryugakse, pelajar asing. Berikutnya ada kurasu, memiliki arti kelas. Ini berasal dari kata serapan bahasa Inggris class. Berikutnya ada keterangan yang juga bisa digunakan untuk satuan durasi waktu. Yang pertama, misalkan nani-nani jikang. Jikang di sini bisa kita artikan selama titik-titik jam. Misalkan selama 1 jam, ichi jikang. Selama 2 jam, ni jikang. Kalau selama 3 jam, kira-kira apa? Hai, san jikang. Jadi kita bedakan di sini ya. Jika hanya menggunakan ichiji, maka artinya adalah jam 1. Tapi jika kita menggunakan ichi jikang, maka artinya adalah selama 1 jam. Kemudian jika kita ingin menyebutkan selama 1 jam setengah, maka istilah yang digunakan yaitu ichiji kang hang. Jadi jangan sampai terbalik posisinya. Berikutnya yaitu shukang. Bisa diartikan selama titik-titik minggu. Misalkan selama 1 minggu, ishukang. Selama 2 minggu, nishukang. Kalau selama 3 minggu, kira-kira apa? Hai, sangshyukang, dan seterusnya.
Berikutnya ada kagetsu, selama titik-titik bulan. Selama 1 bulan, ikkagetsu. Selama 2 bulan, nikagetsu. Kalau selama 3 bulan, kira-kira apa ya minasang? Hai, sankagetsu, dan seterusnya. Kemudian untuk durasi berapa tahun, ini bisa kita gunakan satuan hitungnya yaitu nen atau nenkang. Misalkan, selama 1 tahun, ichinen atau ichinenkang. Selama 2 tahun, ninen atau ninenkang. Selama 3 tahun, kira-kira apa? Hai, sangnen atau sangnenkang. Hati-hati jika kita akan menggunakan 1,5 tahun. Selama 1,5 tahun. Jadi di sini ada setengahannya ya. Maka istilah yang kita gunakan yaitu ichinenkang hang. Jangan sampai kebalik ya. 1,5 tahun. Ichinenkang hang. Berikutnya ada gurai. Gurai di sini bisa kita artikan kira-kira atau sekitar. Biasanya sering digunakan untuk menunjukkan akumulasi jumlah waktu. Misalkan, kita akan menggunakan kalimat sebagai berikut. Saya tidur selama kira-kira 5 jam. Maka kalimatnya menjadi gojikang gurai nemashita. Misalkan ini sudah terjadi ya aktivitas tidurnya, jadi kita menggunakan bentuk kalimat lampau nemashita. Berikutnya ada kata tanya dono kurai, berapa lama? Ini biasanya mengacu pada berapa lama durasi waktu yang digunakan untuk mengerjakan sebuah aktivitas. Misalkan, dari Tokyo ke Kyoto menggunakan Shinkansen berapa lama? Tokyo kara Kyoto made Shinkansen de dono kurai kakarimasu ka? Jadi kita ikutkan juga penggunaan kata kerja kakarimas yang mengarah pada arti memerlukan atau memakan berapa banyak waktu. Berikutnya ada kata keterangan zenbude, bisa kita artikan semuanya atau totalnya. Contoh penggunaannya dalam kalimat misalkan zenbude ikura desu ka? Semuanya harganya berapa? Berikutnya ada minna, semuanya. Semuanya di sini hanya mengarah pada semua orang. Minna. Jika kita menyapa minasang, maka yang digunakan adalah minasang. Jadi tidak menggunakan minna. Jika kita menggunakan minna saja, maka tidak perlu menggunakan sang. Dan berikutnya ada keterangan dake yang memiliki arti cuma atau hanya. Contoh penggunaannya dalam kalimat sebagai berikut. Tadi pagi saya hanya makan apel. Kesa ringo dake tabemashita. Jadi untuk bagian partikel o ini bisa diganti dengan penggunaan dake. Berikutnya kita lihat kosakata yang digunakan pada renshushi. Di sini hanya ada satu kosakata saja. Kita bisa baca dengan kashiko marimashita. Kashiko marimashita ini merupakan bentuk yang lebih sopan daripada wakarimashita. Bisa kita artikan mengerti atau baik saya mengerti. Ini menunjukkan bahwa kita memahami instruksi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Kashiko marimashita ini sering digunakan oleh pegawai atau karyawan pada saat berbicara dengan pelanggannya, dengan tamunya. Berikutnya kita lihat kosakata-kosakata yang digunakan pada bagian kaiwa atau percakapan dari bab 11. Diawali dengan ii tenki desu ne. Cuacanya bagus ya. Nah, kita lihat sebelum tenki desu ne di situ disisipkan di dalam kurung ada huruf O. Huruf O ini digunakan untuk memberikan kesan yang sopan pada saat kita ucapkan kalimat ini untuk orang lain. Tapi misalkan kita tidak ucapkan pun itu tidak apa-apa. Yang sering digunakan pada saat bercakap-cakap dengan orang Jepang biasanya hanya ii tenki desu ne. Ungkapan percakapan berikutnya yaitu odekake desu ka? Mau keluarkah? Jadi ini kita gunakan pada saat kita lihat atau sedang berpapasan dengan tetangga yang sepertinya dia mau pergi keluar ke suatu tempat. Odekake desu ka? Mau pergi keluarkah? Berikutnya ada chotto nani-nani made. Bagian nani-nani ininya bisa kita isi dengan nama tempat, misalkan kombini. Chotto kombini made. Made di sini bisa kita artikan ke, jadi bisa menggantikan arti partikel e atau partikel ni. Chotto kombini made. Mau ke kombini sebentar, mau ke minimarket sebentar. Berikutnya ada kata
Itterashai. Jika kita lihat di buku, ini artinya adalah hati-hati. Tapi lebih tepatnya ini diartikan selamat jalan. Jika kita menggunakan istilah hati-hati, maka yang lebih tepat digunakan adalah Kyo tsukete kudasai. Dan kita lihat dulu, ada di bawahnya ada ittekimasu. Ittekimasu di sini diartikan saya berangkat. Atau bisa juga kita artikan saya pergi dulu ya. Jadi ini bisa kita bayangkan, misalkan kita seorang anak, kemudian kita berpamitan mau pergi ke suatu tempat, berpamitan dengan ibu yang ada di rumah, maka kita bisa bilang, ittekimasu, saya pergi dulu ya, saya berangkat dulu ya. Kemudian ibu yang ada di dalam rumah, dia akan mengucapkan, itterashai, selamat jalan. Seperti itu penggunaannya. Berikutnya ada funabing, pengiriman atau pos melalui laut. Berikutnya ada kata kokubing atau eameru, bisa kita artikan pos atau pengiriman melalui udara. Dan yang terakhir ada istilah onegai shimasu, tolong ya. Dan yang terakhir ada satu kosakata Australia, kita sebut dengan istilah Australia. Hai minasan, kyou no benkyou wa mou owarimashita. Otsukare-sama deshita. Belajar hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan memiliki pertanyaan seputar penjelasan kosakata baru di bab 11 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Dan jika minasan memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut melalui DM Instagram. Instagram saya ada di sini, atau bisa juga kirimkan ke official Instagram Yasashi Nihongo, yang manapun nanti akan saya coba untuk meresponnya. Dan bagi minasan yang mencari informasi di mana sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang seperti buku Minano Nihongo seperti ini, tapi punya saya ini sudah lama sekali ya, jadi dia sampai ini lepas, jadi saya harus jilid ulang seperti ini. Dan buku-buku bahasa Jepang yang lain, misalkan untuk buku persiapan JLPT, buku kanji, buku persiapan untuk ujian JFT, dan lain sebagainya, silakan bisa membeli secara online dengan menghubungi Instagram @thejapanscribe. Dan minasan bisa juga hubungi WhatsApp admin The Japan Scribe yang ada di sini untuk konsultasi membantu memilihkan buku mana yang sekiranya diperlukan minasan saat ini, supaya nanti tidak salah beli ya. Jadi minasan bisa beli secara online, praktis, aman, dan dengan produk yang original. Oke minasan, sekian dulu ya untuk materi kita hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane. Sampai jumpa di materi belajar pengenalan kosakata baru bab 12 berikutnya. Pilihan terbaik untuk kalian yang pengen lulus uji kompetensi JFT Basic. Buku belajar persiapan menghadapi JFT Basic dalam 35 hari. Tersusun sistematis mulai dari materi dan soal disusun berdasarkan kerangka CEFR dan Kendu level A2 JF standar dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar Indonesia. Lembar jawab digital yang bisa diakses melalui handphone berikut dengan audio dan digital scoring. Dan aplikasi keren lainnya untuk kalian makin pede hadapi ujian JFT Basic.